Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, ini kita akan mereview sebuah uploadan video. Ini dari Our Life Muslim channel. Ini kalau saya perhatikan ini adalah channel yang sangat berseberangan anti dengan Ustadz Adi Hidayat. Jadi ini sangat anti yang disampaikan itu semuanya adalah yang kontra. Ya, kemudian bantahan-bantahan, kemudian di sini komentar-komentarnya juga komentar yang senada, ya. Yang ini kalau saya perhatikan ini orang dari Salafi, ya, orang dari Salafi. Ini benar-benar menyampaikan. Kemudian cari referensi dari ilmuwan yang membantah. Jadi dia akan mencari sesuatu yang mendukung untuk membantah. Oke, sebelum ke sana, gini teman-teman, saya pribadi, saya itu dari siapapun ustadz yang ada di YouTube, saya tuh simak. Oke, yang dari Salafi ini ya, ada ustadz ada Dr. Firanda, itu saya dengarkan. Kemudian ada Ustadz Jawas, itu Yazid Jawas, saya dengarkan, saya simak juga, saya ambil juga pelajarannya. Kemudian yang selain Salafi ya, ada Gus Bahak saya simak, ada Gus Ikdam saya juga suka simak, Ustadz Felixio, Ustadz Adi Hidayat, dan yang lain itu saya simak. Dulu ya ada Agim, saya simak. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa ya ambil ilmunya. Gini teman-teman, kalau kita mau mencari keburukan, mbok Ustadz sopo wae, Ustadz siapapun, dicari keburukannya ketemu. Selama dia manusia ketemu, wes itu kata kunci. Tapi kalau kita mau mencari kebaikan, mencari sesuatu yang benar, maka insya Allah ya semua ustadz-ustadz itu akan menyampaikan sesuatu yang benar, ya. Kecuali kalau dalam tanda kutip memang benar-benar orang itu terselubung kayak zamannya Snogroholnya, itu memang kita harus tetap waspada, ya, waspada. Snogroholnya mempelajari agama Islam, dia memang bertujuan untuk menghancurkan, memecah belah Islam. Setelah mempelajari, tahu ilmunya, itu ya digunakan untuk memecah belah. Nah, tapi kita dengan cara memperbanyak referensi itu, harapannya kita semakin bisa lebih bijaksana, ya, memproteksi diri, tidak gampang terayun-ayun ke sana kemari. Tapi kita punya pijakan yang kuat. Oh, itu pandangannya ke sini, yang ini ke sini, ada beda-bedanya kita tahu. Walaupun kita juga punya sesuatu yang kita yakini untuk kita sikapi. Oke, kita simak teman-teman seperti ini videonya. Dan kali ini kaum muslimin ada sebuah video yang lumayan viral, ya. Video seorang ahli sains kaum muslimin, ya, yang mengkritik, meluruskan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin, di mana Ustadz Adi Hidayat ini ketika berceramah membahas masalah sains, ya. Kemudian dengan segala penjelasan retorika beliau yang macam-macam lah kaum muslimin, ya. Ini kalau kami melihat videonya ini sudah seperti Ustadz akhir zaman, ya, yang menjelaskan ya kotak-katik matul lah, ayat-ayat Al-Quran dimaknai sedemikian rupa, kemudian disimpulkan bahwasanya nanti akan kiamat 2012. Ini persis kaum muslimin, ya. Ini menyimpulkan ayat Al-Quran disimpulkan, oh ternyata bentuk alam semesta seperti ini, usia bintang ini sekian triliun tahun dan sebagainya kaum muslimin. Dan ternyata ya namanya di media kaum muslimin, ya, video dari Ustadz Adi Hidayat tersebut kemudian direspon, ya, diluruskan oleh seorang ahli sains, ya, karena memang salah kaum muslimin, ya. Jadi meskipun seorang ustadz, ya, yang dengan Al-Qur'annya di retorika maknanya sedemikian rupa kemudian dihubungkan dengan sains dan ternyata salah, maka dikritik, ya. Dan di sini yang mengkritik adalah ini mamasnya Mas Abdul Muin Banyal, Master of Education in Teaching Science 2024, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin bagaimana penjelasan Mas Abdul Muin Banyal
ya, bagaimana juga komentarnya beliau terhadap penjelasan Ustadz Adi Hidayat yang mengait-ngaitkan ya, ayat-ayat Al-Quran yang dia kutip dengan gambar-gambar tentang alam semesta kaum muslimin. Kita simak video ini. Video kali ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap salah satu videonya Ustadz Adi Hidayat yang mencoba menghubungkan ayat Al-Quran dengan penemuan ilmiah yang menurut saya, mohon maaf sebelumnya, beliau agak keliru. Kita mulai dengan memutar dulu videonya. Saya mencoba mengamati, melihat itu. Ada nggak penelitian ke sini tentang di dunia astronomi, antariksa dan sebagainya? Lalu saya cek. Tadi malam saya minta staf saya juga coba lihat nih, cari. Ini benar nggak isyarat Al-Quran dan sebagainya? Ternyata Masya Allah, begitu kita cek, NASA menginformasikan. Jadi kalau saya nggak salah tangkap, beliau membaca Al-Quran, kemudian dalam waktu semalam, beliau meminta stafnya untuk mencari tahu kesesuaian antara isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran dengan penelitian ilmiah dalam dunia kosmologi. Dari kita nilai bagaimana kualitas informasi yang diberikan oleh stafnya kepada beliau yang didapatkan hanya dalam waktu semalam. Dan menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau maupun stafnya, saya yakin mereka tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap informasi tersebut. Ya, baik sini, tolong teman-teman tunjukkan ya. Saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Nah, ini informasi dari NASA. Mohon nanti diklarifikasi ya kalau saya salah paham, tapi sepemahaman saya terhadap pernyataan beliau bahwa stafnya beliau itu mengambil salah satu gambar yang sumber aslinya dari NASA tentunya, kemudian gambar tersebut diberikan kepada Ustaz, dan di video ini kita akan melihat bagaimana beliau mencoba menjelaskan gambar tersebut berdasarkan pemahaman beliau. Surah Al-Fatihah ayat 13-14. Ternyata posisi ditambui di bumi kan kecil dari sekian banyak ini planet, galaksis, gitu kan, galaksi, planet, semua, gitu kan, ada di sini nih. Ini kalau saya besarkan tuh, sini, ini semua nih. Dan ternyata yang paling luar biasa, ya, kita bersyukur kepada Allah, kan, satu hal yang sangat mengagumkan, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ternyata ini tuh apa? Ya, ternyata ini bukan terperangkap lah istilahnya ya. Ya, tidak ada dalam ruang, terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gitu tuh. Tuh. Bahkan mereka membuat ukuran sendiri. Pada bagian ini, beliau mengklaim bahwa ternyata isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar adanya, karena bisa dibuktikan secara ilmiah oleh NASA. Di sini, beliau bahkan mengklaim bahwa gambar bentuknya seperti trompet. Dan disinilah letak persepsi beliau mengenai gambar tersebut. Jadi kalau diperhatikan, bentuk gambarnya memang terlihat seperti trompet. Tapi ini bukan gambar trompet. Gambar ini yang menunjukkan garis waktu mengenai bagaimana evolusi alam semesta yang dimulai dari Big Bang kemudian mengembang hingga saat ini. Dan ini bukanlah satu-satunya diagram yang menunjukkan garis waktu perluasan alam semesta. Ada begitu banyak diagram yang dibuat dengan tujuan simplifikasi untuk menjelaskan bagaimana alam semesta kita bermula. Ada yang bentuknya seperti ini, dan ini. Semua gambar-gambar ini bukanlah representasi yang sesungguhnya dari inflasi alam semesta. Ini adalah model yang dibuat oleh para ilmuwan untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana alam semesta kita bermula. Kemudian mengembang hingga saat ini. Kenapa mereka melakukan simplifikasi? Supaya orang-orang awam seperti kita ini bisa paham dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian saya ingin tekankan bahwa ini bukanlah gambar alam semesta seperti yang dijelaskan bahwa bumi kita, galaksi, dan semua berada dalam ruang yang bentuknya seperti trompet. Seolah-olah gambar trompet ini merupakan representasi dari bentuk alam semesta kita yang sesungguhnya. Jadi ingat bahwa ini bukanlah gambar dari bentuk alam semesta kita. Bahkan sampai saat ini tidak ada satupun ilmuwan yang mengetahui dengan pasti mengenai bentuk yang sesungguhnya dari alam semesta kita. Para ilmuwan hanya bisa berhipotesis mengenai bentuk alam semesta kita saat ini. Ada yang bentuknya datar, ada yang bentuknya terbuka, dan ada yang bentuknya tertutup. Jadi sampai di sini jelas ya, ini bukanlah gambar trompet, melainkan diagram garis waktu atau timeline mengenai
mengenai evolusi alam semesta. Kemudian ini juga bukan gambar bentuk alam semesta kita, karena tidak ada yang tahu secara pasti bentuk alam semesta yang sebenarnya. Nah, kenapa bentuk gambar ini seperti silinder atau terompet seperti kata Ustaz? Ya, karena bentuk silinder atau terompet dianggap merupakan model yang cukup bagus dalam menjelaskan bagaimana evolusi alam semesta kita. Ingat bahwa gambar ini hanyalah model dengan tujuan simplifikasi, bukan representasi yang sesungguhnya dari evolusi alam semesta. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa seolah-olah alam semesta kita itu mengembang secara saja, yakni ke arah kanan. Karena alam semesta kita itu mengembang secara merata ke seluruh ruang. Karena pemulasan alam semesta yang begitu kompleks dalam 4 dimensi membuat kita itu sangat sulit untuk membayangkan bentuknya seperti apa. Iya kan? Ini development of galaxies, planets, etc. Ya kan? Ini semua sini tuh. Dark Age di sini, ya kan? Kemudian afterglow light pattern, ya kan? Ada berapa nih jaraknya nih? 375.000 tahun di sini. Di sini saya agak bingung sih dengan penjelasan beliau. Maksudnya jarak yang dikatakan oleh beliau itu apa gitu? Apakah jarak waktu dari momen Big Bang ke periode afterglow light, atau jarak waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat sampai ke bumi kita? Ini masih kurang jelas bagi saya, tapi ya kita lanjut dulu ya. Inflasinya bagaimana, kuantum fluktuasinya seperti apa. Ini bahkan ya first stars about for 100 million years. Dia satu bintangnya aja bisa usia 400 juta tahun. Ini disebutkan satu ada bintang-bintang. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi beliau mengenai usia bintang pada gambar ini. Beliau mengatakan bahwa satu bintangnya saja itu bisa usia 400 juta tahun. Maaf ya Ustaz, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, saya harus menuliskan ini. Jadi 400 tahun di situ bukanlah menunjukkan usia bintang secara spesifik, melainkan waktu pertama kali bintang terbentuk di alam semesta, yaitu sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang. Agar tidak ada lagi miskonsepsi yang muncul mengenai gambar ini, saya coba jelaskan secara singkat, padat, dan tidak jelas tentunya. Ketika 13,7 miliar tahun yang lalu, alam semesta bermula dari sebuah titik kecil yang sangat panas dan padat yang disebut sebagai titik singularitas. Titik ini kemudian meledak atau yang biasanya disebut sebagai Big Bang, yang kemudian menandai awal dari segalanya. Setelah Big Bang, alam semesta kita itu mengalami periode yang disebut sebagai inflasi. Selama periode ini, alam semesta itu mengembang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 10 pangkat minus 32. Inflasi ini terjadi sesaat setelah Big Bang, yang mana jika kita perhatikan pada bagian ini, terlihat bahwa alam semesta itu mengembang begitu cepat, yang ditandai dengan diagram yang curam pada bagian ini, sehingga kemudian membentuk gambarnya seperti ini. Seiring waktu, yakni pada periode afterglow light, yakni 380.000 tahun, atau mengacu pada gambar ini yaitu 375.000 tahun setelah Big Bang, alam semesta itu menjadi cukup dingin untuk membentuk atom hidrogen dari elektron dan proton. Hal ini membuat alam semesta menjadi transparan terhadap cahaya, memungkinkan radiasi yang tersisa dari Big Bang untuk menyebar. Radiasi ini kemudian kita kenal sebagai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Jadi 375.000 tahun pada gambar ini merupakan periode waktu setelah Big Bang. Mengenai pernyataan Ustaz, Oke, saya potong sampai sini dulu ya. Jadi gini teman-teman, yang disampaikan ilmuwan ini runtuh diri sampai berapa tadi awalnya 13 miliar tahun sebelumnya. Wah. Sementara kita ini kan umurnya piro sekarang ini, baru umur kita ini baru lahir kemarin, membicarakan masa lalu yang miliar tahun sebelumnya. Itu atas dasar apa, Sel? Jadi oke lah, ilmuwan kayak gini ya bisa jadi bener, tapi kok iso dapat ilmu segitu detailnya itu ya gimana, kok pinter temen itu. Tapi dalam Al-Quran jelas ya, kalau Allah tuh ingin menciptakan sesuatu tinggal kun fayakun, itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, kun fayakun. Aku mengatakan jadilah maka jadi. Nah itu penjelasannya yang rintik kayak gitu itu itu. Tapi intinya gini, kalau kita itu belajar ilmu, sains atau apapun ini kok dengan tauhid yang benar, maka dengan semakin mengerti banyak, itu semakin terasa bahwa kita tuh teramat kecil, teramat nggak ada apa-apanya, teramat bodoh. Terasa betapa bodohnya manusia. Ternyata segitu hebatnya, segitu dahsyatnya Allah menciptakan alam semesta. Tapi kalau tidak muncul pengagungan terhadap Allah seperti itu, ya cuma menjadi tahu aja, maka itu menjadi ilmu yang
ya ilmu biasa-biasa, pengetahuan biasa. Tapi kalau sudah terkait kepada Allah dan semakin mengucap bahwa ternyata Engkau maha agung ya Allah, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, Engkau maha luar biasa dahsyatnya menciptakan alam semesta ini yang sedemikian miliaran tahunnya, kok ternyata Engkau cuman dengan kalimat kun fayakun. Nah, itu. Jadi kalian mau percaya yang kun fayakun apa percaya yang diceritakan ilmuwan yang jendrek-jendrek itu ya? Wah, sekian miliar tahun ya. Dan semua itu kalau orangnya nggak punya mengaku Tuhan ya, terjadi dengan begitu saja, mengalir begitu saja. Ya, alam terjadi dengan sendirinya begitu saja. Nah, itu kacau gitu ya. Jadi kalau mengerti sedemikian dahsyatnya, siapa yang membuat kedahsyatan itu, berarti itulah yang maha dahsyat, yang patut kita puji, yang patut kita sembah. Nah, itu tauhidnya benar. Jadi teruslah belajar sains. Dengan semakin tahu banyak sains, maka semakin kecillah kita, semakin tunduk kepada yang punya sains tersebut. Jangan lupa bahagia ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.